فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, tidak ada kata-kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan melainkan puja-puji syukur pada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan izin dan taufik dari Allah, di malam hari ini kita bisa akan mulai pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan ini merupakan kali yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi talabul ilmi kita ini. Menuntut ilmu syar'i merupakan ibadah yang sangat besar. Ia merupakan jalan yang paling dekat ke surga. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Kemudian juga kita mengetahui dari banyak sekali perkataan ulama tentang keutamaan ilmu. Pahalanya sangat besar. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh siapapun di antara kita, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, "Khairun lahu minad dunya wa ma fiha." Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita bersyukur ikhwan yang Allah muliakan bisa berkumpul bersama-sama mencari ridha Allah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan pahala yang banyak pada kita, meridhoi kita, dan dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara mereka. Dan Syekh Sulaiman Ruhaili berkata, ini rif'ah hakikiyah. Jadi Allah angkat orang yang beriman, yang berilmu ini dengan rif'ah hakikiyah. Derajat yang hakiki, ketinggian derajat yang hakiki. Karena orang yang beriman, kemudian berilmu, Allah kasih ilmu, itu orang yang sangat tinggi sekali derajat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas bab pertama, bab qaulillahi ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Surat Al-Ankabut ayat 8. Allah berfirman, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ayat ini berbicara tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang telah melahirkan kita, ngurus kita dari kecil sampai gede. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan
kepada kita untuk berbuat baik. Wassaynal insana biwalidayhi husna. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai bersyukur pada Allah. Di antara manusia yang paling wajib kita berterima kasih kepadanya adalah ayah ibu kita. Karena dengan sebab ayah ibu kita, kita ada di atas muka bumi ini. Hadis yang pertama, Imam Bukhari rahimahullah menyampaikan dengan sanadnya sampai ke Abu Amr Asy-Syaibani. Ya, beliau berkata, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid ibn Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillah. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Telah menghabarkan pada kami Abu Walid, dia berkata telah menghabarkan kepada kami Syu'bah. Dia berkata Al-Walid bin Al-Aizar akhbarani, telah mengabarkan padaku, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata. Abu Amr Asy-Syaibani berkata telah menghabarkan pada kami orang yang punya rumah ini. Dia mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya kembali, kemudian apa? Birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu kemudian apa? Qala tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Dia berkata, haddatsani bihinna. Beliau Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul SAW menghabarkan padaku hal-hal tersebut, dan seandainya aku bertanya kembali dengan beberapa hal, niscaya dia akan menambahnya, akan menjawabnya kepadaku. Di sini ikhwanya Allah muliakan, Abdullah bin Mas'ud menghabarkan pada kita bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang maratibul amal, ya, tentang derajat amalan. Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayul amali ahabbu ilallah? Ya, wahai Rasul, amalan apa yang paling dicinta oleh Allah? Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat sesuai atau salat pada waktunya. Kemudian ditanya kembali, setelah itu apa? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Kemudian ditanya kembali, tsumma ay? Kemudian apa? Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Hadis ini ikhwan yang Allah muliakan memiliki beberapa faedah, ya, yang disebutkan oleh ulama fikhu al-hadis, fikih hadisnya. Fikih hadis yang pertama adalah al-hasu alal muhafazati
ala salawati fi awqatiha. Jadi anjuran dari Allah lewat lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga salat-salat kita sesuai pada waktunya. Dan Allah perintahkan di surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta, salat asar. Dan di sini Rasul ketika ditanya, amal apa yang paling dicinta? Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ya. Jadi salat pada waktunya tidak bertentangan dengan salat di awal waktu. Seandainya, ikhwan yang Allah muliakan, kita salat di awal waktu itu lebih bagus. Salat zuhur, asar, maghrib, ya, isya. Tetapi di isya ada keterangan Rasulullah SAW pernah mengundur salat isya sampai malam, sampai pertengahan malam. Dan Rasulullah SAW bersabda, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini adalah waktunya kalau tidak memberatkan umatku. Ya. Jadi waktu sholat isya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini waktunya kalau nggak memberatkan umatku di tengah malam. Artinya kalau misalkan di antara kita tidak berjamaah lagi safar, ya bisa kita undur sampai malam. Atau untuk ibu-ibu yang tidak khawatir ketiduran, bisa diundur sampai malam. Bahkan Rasulullah SAW berkata, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini waktunya kalau tidak memberatkan umatku. Ya. Nah, gimana kalau sebuah masjid mengundurkan waktunya sampai tengah malam? Jawabannya boleh. Kalau ketua masjid atau DKM-nya atau imamnya mau mengundurkan sesekali. Tetapi misalkan seandainya kaum muslimin tidak bisa melakukannya, kita lakukan di awal waktu. Ya. Begitu juga sholat zuhur, Rasulullah SAW pernah mengakhirkan. Abridu bis sholat, akhirkan sholat zuhur sampai terasa cuaca agak dingin, mendekati asar. Ini menunjukkan bahwa sholat sesekali bisa diundur karena ada sebab. Seperti zuhur diundur karena waktunya panas, cuacanya panas, Rasul mundur. Kemudian juga Rasul menghabarkan tentang waktu sholat isya. Tapi jangan dipahami seperti sebagian dari kita, ikhwan yang Allah muliakan, dengan membaca hadis tadi, inna halla waqtuha laula ana syuqa al ummati, berarti sholatnya nanti diundur. Dan dia tidak sholat jamaah. Ini keliru. Ya, sebuah kekeliruan. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita semua bahwa salat sesuai waktunya ini merupakan amal tertinggi. Amal yang paling tinggi. As-salatu ala waqtiha, dan amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jaga salat kita. Khususnya laki-laki, jaga salatnya di masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Faedah yang kedua adalah fadlu ta'zimil walidain, keutamaan mengagungkan kedua orang tua. Keutamaan mengagungkan kedua orang tua. Dan di sini disebutkan, ikhwan Allah muliakan, bahwa kedudukan orang tua datang setelah hak Allah. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ai?" Kemudian apa? Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja, janganlah berbuat syirik,
dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi bakti kepada kedua orang tua datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, jawazu isti'mali law. Bolehnya menggunakan kalimat law. Apa itu law itu? Seandainya, sekiranya. Di sini hadisnya lawistazadtuhu lazadani. Seandainya aku minta bertambah untuk menanyakan sesuatu dari maratibul amal, niscaya Rasul akan jawab, akan tambah. Saya tanya ikhwan, lau di sini lau apa? Siapa yang tahu? Lau apa? Kalau bisa jawab boleh pulang. Yang bisa jawab boleh pulang. Antum pernah mendengar hadis fa inna law taftahu amal syaitan. Law itu membuka pintu, membuka amal syaitan. Ya. Di sini law boleh. Apa bedanya? Sudah terjadi sama belum terjadi? Baik. Tidak semua law tidak boleh. Barakallahu fiik mendekati. Law yang tidak boleh adalah law an-nadamiyah. Law penyesalan. Ini yang enggak boleh. Dalam hadis yang sahih, yang tidak boleh itu law yang bentuknya law an-nadam. Law penyesalan. Ya. Tidak semua law enggak boleh. Di sini kalau enggak boleh law sama sekali, Abdullah bin Mas'ud enggak berkata law. Ya. Qala haddatsani bihinna. Haddatsani bihinna. Ya. Walau istazadtuhu lazadani. Walau sekiranya, kan gitu. Jadi yang enggak boleh itu law apa? An-nadam. Law nadamiyah, law penyesalan. Kalau ini law khabar, khabariyah, boleh, penghabaran. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada semuanya ada kebaikan. Rasul katakan mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah ada kebaikan. Tapi yang kuat kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam khairun, lebih dicinta dan lebih baik dan lebih dicinta. Ya. Rasulullah SAW berkata, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jizan. Semangatlah terus akan hal yang bermanfaat untukmu. Ya, minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Jangan lemah. Walau asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya kau ditimpa musibah, ditimpa dengan sesuatu, jangan katakan seandainya sekiranya aku melakukan ini saya begini atau begini. Seandainya saya tidak lewat jalan ini, saya nggak tabrakan. Misalkan, seandainya saya tidak duduk di situ, dompet saya nggak hilang. Dan seterusnya. Ini nggak boleh. Karena kata Rasul SAW, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law itu membuka amal syaitan. Law yang dimaksud di hadis ini, ikhwah yang Allah muliakan, adalah law an-nadamiyah. Law penyesalan. Ini enggak boleh, ini haram. Tapi kalau law penghabaran, ya kita kabarkan, ini boleh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal tersebut. Walau istazadtuhu lazadani. Ya. Ini faedah yang penting ikhwan yang Allah muliakan, jawazu isti'mal law, bolehnya menggunakan lafaz atau ungkapan law kalau bukan penyesalan.
Tapi kalau lau penyesalan, hukumnya apa? Haram. Ya. Ini pembedanya. Nyesel atau tidak mengucapkan lau itu. Kalau mengucapkan lau dalam rangka nyesel, ini haram dan ini yang buka pintu syaitan. Faedah berikutnya, subutu ta'zimis sahabah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam litawakufihim an kathrati su'alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pengagungan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka berhenti untuk tidak banyak bertanya. Cukup dengan beberapa pertanyaan. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, "Walau istazadtuhu lazadani." Kalau saya tambah, niscaya ditambah. Kalau saya tambah pertanyaan, nanti Rasul jawab dengan tambahan pertanyaan. Tapi Abdullah bin Mas'ud dah diam. Jadi mereka begitu sangat menghormati, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka senang kalau ada orang Arab Badui datang bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang bertanya ke Rasulullah SAW, senang. Tambah ilmu. Yang keenam, 5 ya, ada loncat 1 tadi. Husnul muraja'ati fis su'al. Husnul muraja'ati fis su'al. Bagusnya muraja'ah dalam bertanya. Jadi cara ngomongnya bagus. Yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling disukai, dicinta oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apa? As-salatu ala waqtiha. Faedah berikutnya, fihi sabrul mufti wal muallim ala sa'il wal muta'allim. Di sini ada pelajaran yang bagus. Ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW sangat sabar akan pertanyaan dari sahabat, dijawab. Ya, dan dikabarkan sama Abdullah bin Mas'ud, kalau saya bertanya lagi, ini saya dijawab lagi. Ditambah. Dan ini merupakan contoh buat mufti, orang yang berfatwa, ya, harus sabar dengan orang yang bertanya. Juga guru harus sabar sama muridnya. Ketika belajar nggak mudeng-mudeng atau nggak hafal-hafal. Ya. Ngajar pekan ini pelajaran A, kemudian pekan depan ditanya lupa. Itu guru harus apa? Sabar. Atau misalkan nggak paham atau belum paham, sabar. Ya. Alhamdulillah ada yang belajar, yang mau belajar. Ya. Atau ketika lagi ngajar, pertanyaan sudah ditanya lagi. Ya, tinggal disenyumi saja. Jangan ini goblok banget nih, bodoh nih, nggak perhatian. Ya, Rasul nggak begitu. Rasul sabar. Ketika Abdullah bin Mas'ud tanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Kata Rasul SAW, as-salatu ala waqtiha. Kemudian ditanya lagi, summa ayat apa lagi? Kemudian kata Rasul, birrul walidain. Summa ayat, kemudian apa lagi? Ya, al-jihadu fi sabilillah. Dijawab terus sama Rasul. Ya, jadi guru harus begitu, sabar. Jangan enten nanya terus. Ya, pusing tahu saya. Ini nggak pas bagi guru. Ya, lebih bagus jangan ngajar kalau nggak sabar. Nah, dan dalam hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, ada banyak faedah sebenarnya. Ya, di antaranya berbakti sama kedua orang tua ini lebih tinggi daripada jihad yang fardu kifayah. Dan jihad, ya, itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Dan hukum asalnya fardu kifayah. Kalau jihad itu bentuknya fardu kifayah, dengan birrul walidain lebih utama birrul walidain. Ada orang
laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Dia ingin ikut berjihad. Rasulullah SAW bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Rasulullah SAW bertanya demikian, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Orang itu menjawab, "Iya." Kata Rasul, "Fafihima fajahid." Fafihima fajahid. Berjihadlah pada keduanya. Bakti itu jihad. Berarti berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, itu bagian daripada jihad. Karena berat memang. Kadang semakin tua orang tua semakin bawel. Itu ujian. Karena itu ikhwan Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan fafihima fajahid dengan kalimat jihad. Karena enggak mudah. Enggak mudah. Ya, apalagi kalau orang tua sudah tua, sudah sepuh. Kita harus tahan lisan kita, ya. Tahan ucapan maksudnya. Kemudian tidak boleh ngomong sama orang tua atau ya, nggak boleh juga bermuka masam kepada orang tua. Kalau orang tua nyuruh apa, kita harus bakti, ya. Hatta nyuruh beli bawang goreng, ya, walaupun kita jadi jenderal, orang tua kita suruh beli, misalkan waktu kecil ngambilnya kacung, ya, atau siapa, beli bawang goreng, beli bawang goreng. Orang tua itu haknya di atas segalanya, datang setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bakti sebelum menyesal, apalagi yang masih hidup. Yang masih hidup, ini kesempatan. Kesempatan untuk meraih surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena yakin dan pasti kita akan nyesel kalau orang tua kita meninggal. Ayah, ibu kalau nggak ada, itu nyesel kita. Yang biasanya kita bisa ngelihat, ketika kita lagi sedih, bisa ketika ketemu sama orang tua, terhibur. Ketika kita ada masalah, ngobrol sama orang tua, hilang masalah kita, ya, didoakan sama orang tua meninggal, nyesel. Maka bagi yang masih lihat orang tua atau masih hidup, ya, jangan sia-siakan. Terus gimana yang sudah meninggal? Orang tuanya dua-duanya sudah meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, ya. Jangan khawatir. Perbaiki diri, kata ulama. Karena apa? Amal kita nyampe ke orang tua. Inna auladakum min kasbikum, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya anak-anak itu hasil jerih payah kalian. Ibadah kita akan sampai kepada orang tua kita. Makanya kita beribadah dan kita berdoa. Berdoa kalau ingat orang tua, doa. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang sedekah seseorang untuk orang tuanya. Dia bilang, mau nggak aku berikan sesuatu yang aku sampaikan sesuatu yang lebih baik dari itu? Apa? Doa. Karena yang ada di hadis doa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min thalath." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Waladin solihin yad'u lahu. Di antara 3 amal itu, anak yang soleh yang mendoakan. Bukan yang ngasih infak, tapi yang doakan. Dan ketika kita ingat ayah, bapak, ibu kita dan sudah di alam barzakh sana, kita ingat, kita doa sama Allah. Ya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita minta istighfar, minta ampunan untuk orang tua kita. Karena ada orang tua yang dia nggak punya amal yang begitu besar, derajatnya naik terus. Dia pun aneh. Kenapa saya punya amalan, tidak punya amalan banyak, tapi kedudukannya tinggi? Kata Rasul, bistighfari waladika lak. Karena istighfar anakmu untukmu. Jadi kalau kita ingat orang tua kita, istighfar untuk orang tua kita. Kalau kita melakukan itu, mudah-mudahan anak-anak kita kelak juga demikian. Berbakti pada kedua orang tua,
itu berkah. Banyak manfaatnya dunia akhirat. Tapi sebaliknya kalau kita durhaka sama orang tua itu jauh dari ridha Allah. Orang yang durhaka sama orang tua akan sengsara. Semua para nabi dan rasul bakti sama orang tua. Sahabat bakti sama orang tua. Tabi'in bakti sama orang tua. Orang-orang soleh semua bakti sama orang tua. Orang-orang yang sukses dunia akhirat bakti sama orang tua. Tidak ada yang sukses berbuat durhaka sama orang tua, enggak ada. Yang ada justru sengsara. Orang yang durhaka sama orang tua malah sengsara. Enggak ada yang bakti, yang sukses. Bahkan waliyadzubillah, orang yang durhaka sama orang tua bisa jadi anak-anaknya durhaka lagi. Ana pernah waktu kuliah dengarkan kaset ceramah salah satu masyayikh, itu ada anak muda bawa pisau, bawa orang tua yang sudah sepuh di padang Sahara situ. Kemudian ingin disembelih itu orang tuanya. Kata bapaknya, "Kenapa kau mau sembelih aku?" "Enggak tahu." Kemudian, "Harus sembelih." "Iya." Kata ayahnya, "In kunta la budda fa'ilan fadhbahni fi tilka sahra." Seandainya kau betul-betul mau melakukan, mau nyembelih aku, sembelih aku di sahra sebelah sana. Kata dia, "Ya abati, ma yadurruni an azbahaka huna au hunak." Wahai ayahku, apa yang memudaratkan bagiku kalau seandainya aku sembelih kau di sini atau di sana? Kata bapaknya, "Laqad dzabahtu abi hunak." Karena dulu aku seusiamu telah nyembelih bapakmu di sana. Jadi Allah gerakkan anaknya, nggak tahu tuh, ingin nyembelih bapaknya ini. Dan ternyata bapaknya durhaka sama bapaknya lagi. Ya, ngeri. Jadi ikhwan yang Allah muliakan. Nah, ini penting sekali hadis ini, walaupun pendek, ya, dan bakti sama orang tua ini luar biasa. Ya. Isya jam berapa, Ikhwan? Udah masuk Isya belum? Karena waktunya belum ya. Nah, hadis yang kedua, bab yang kedua, bab birril ummi, bab berbakti kepada ibu. Haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Abu Asim dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan birrul walidain? Qala ummuk, Rasul berkata ibumu. Qultu man abarru, aku berkata siapa wahai Rasulullah? Rasul menjawab ummuk. Qultu man abarru, ketiga kalinya siapa ya wahai Rasulullah? Qala ummuk. Qultu man abarru, kemudian siapa ya Rasulullah? Qal abak, kemudian bapakmu. Tsummal aqraba fal aqrab, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat lagi. Nah, hadis yang mulia ini ikhwan yang Allah muliakan, kalimat tsummal aqrab fal aqrab maksudnya adalah zawil arham. Ini kerabat. Ya. Kerabat dari orang tersebut. Fikih dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Yang pertama, wujub birril walidaini wa tahrimu uquqihima. Jadi wajib berbuat bakti ke ayah ibu dan haram melakukan durhaka, yakni kedurhakaan, uquq al-walidaihim atau al-walidain. Nah, Anda dengar sudah ada batas azan, kita azan dulu ya. Sebentar nanti kita lanjutkan sedikit, kalau ada pertanyaan silakan. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan sebentar, ikhwan. Jadi faedah yang kedua dari hadis yang kedua di bab yang kedua ya. Sebelum ada yang keloncat sama ana ya. Keloncat satu. Iya, maaf. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah. Telah menghabarkan kepada kami Adam, telah menghabarkan kepada kami Syu'bah. Haddatsana Ya'la ibnu Atha, telah menghabarkan kepada kami Ya'la bin Atha an abihi an Abdullah bin Umar, dari bapaknya dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, ridha Rabb fi ridhal walid. Keriduan Allah berada pada keriduan ayah. Wasakhatur Rabb fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah, kemurkaan Rabb berada dalam kemurkaan orang tua. Nah, hadis ini ikhwan yang Allah muliakan menjelaskan tentang wajibnya membuat ridha orang tua dan haram membuat murka orang tua. Karena kalau orang tua ridha, Allah ridha. Orang tua murka, Allah juga murka. Ya. Nah, hadis yang ketiga tadi, hadis
Abu Asim, bab yang kedua ya, bab birrul sudah kita baca hadisnya tadi. Dan faedah yang pertama, wajib berbakti kepada kedua orang tua, dan haram hukumnya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, ya, bakti kepada ibu atau mencari ridho ibu di atas mencari ridho ayah. Bahkan kata ulama di sini, al-ummu tufaddalu 'alal ab fil birri thalatha marrat. 3 kali lebihnya. Kenapa 3 kali lebihnya, ikhwan? Ada yang tahu rahasianya? Ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh ayah ketika anak lahir? Menyusui, betul. Ayah nggak bisa nyusui. Mengandung, betul. Mengandung, melahirkan, sahih. 3 hal ini. Lihat, kata ulama, li'annaha tahmilu wa ta'ibal haml wa masyaqqatul wada' wa mihnatur rada'. 3 hal ini. Karena ibu itu mengandung, hamil, dan sangat berat ketika ibu hamil, ngandung kita itu. Ya, apalagi sudah waktu-waktunya mau melahirkan. Ya. Jadi kalau sudah gede nggak mungkin tidurnya tengkurap, akhi. Ya. Yang kedua, kata ulama, masyaqqatul wada'. Masyaqqatul wada' itu beratnya ketika melahirkan. Sakit ketika melahirkan, antara hidup dan mati. Kemudian yang ketiga, ar-rada'. Netein anaknya. Ini 3 hal. Dan 3 hal ini enggak ada pada laki-laki. Ketika ditanya siapa ibumu? Siapa ibumu? Siapa ibumu? Kemudian ayahmu. Ya. Dan yang terakhir, ikhwan yang Allah muliakan, dari hadis ini ada al-hassu 'alal birril aqarib. Anjuran dari Islam, dari Allah lewat lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk bakti kepada kerabat. Al-aqarib jamak dari qarib. Jadi pada aqarib kepada kerabat atau akrab, ya. Nah, yang dimaksud akrab yang terdekat tentunya, yang sesuai urutannya. Ya. Kalau kakek masih hidup, kita bakti sama kakek. Kemudian bakti sama paman. Paman itu kata Rasul sinu abi. Ya. Jadi sama mirip dengan bapak. Kalau bapak enggak ada, kita masih punya paman. Paman berhak kita bakti sama paman. Bahkan ketika ayah masih hidup pun bakti sama paman kita. Bakti sama kakak kita, sama adik kita, ya. Sama kerabat kita. Ini anjuran dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tsummal aqraba fal aqrab. Kemudian kerabat yang terdekat, kerabat yang terdekat. Ini ikhwah. Selain itu, kita mendapatkan pahala silaturahim. Bahkan kalau ada di antara saudara kita, kerabat kita yang miskin, kesempatan dapatkan 2 pahala. Kita bawa sedekah, kemudian yang paling berhak dapatkan sedekah kita adalah kerabat kita. Kata Rasul, sedekah kepada orang miskin 1 pahala. Pahala sedekah. Sedekah kepada kerabat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ini kesempatan. Kalau ada di antara saudara kita miskin, apakah di daerah dekat kita atau jauh di luar kota, kita siapkan waktunya untuk safar, untuk silaturahim. Ya. Dalam silaturahim juga ada apa? Ada pahala yang besar. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki. Siapa orangnya yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, kata Rasul, fal yasil rahimah. Hendaknya dia sambung tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab, ikhwah. Ini yang bisa kita bahas, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat baik kepada orang tua ini, samping doa, biasa ada disebut sedekah atas nama orang tua. Itu dalilnya dari yang
sahabat tanya kepada Rasulullah, pada saat ibunya masih hidup, dia berniat untuk mensedekahkan kebun kurma kalau nggak salah. Apakah kalau saya sedekahkan akan sampai? Itu dalilnya. Nah, kalau misalnya orang tua tersebut sebelumnya tidak berniat untuk sedekah, termasuk dalam pasti. Barakallahu fiik. Nah, apakah kalau orang tua tidak berniat, apakah juga itu masuk? Tentunya kasusnya beda, tapi pahalanya bisa nyampe. Ya, pahalanya bisa nyampe. Kalau misalkan pun tidak bersedekah, tadi sudah Syekh Utsaimin bilang ada hadis yang sangat bagus sekali untuk kita melakukannya. Ini doa. Doa. Karena gini, semua amalan yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, otomatis nyambung ke orang tua. Itu otomatis. Dengan dasar tadi, ya, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil dari usaha kalian. Dan ulama memaknai bahwa amal-amal yang keluar dari anaknya itu akan nyambung otomatis ke orang tua, ke ayah ibunya. Makanya subhanallah, ikhwan yang Allah muliakan, ketika kita tahu orang tua sudah ada di kubur, kita beramal, banyak beramal. Amal baik, ini salah satu cara bakti sama orang tua kita. Ini disebutkan sama banyak ulama. Cara bakti sama orang tua kita yang sudah meninggal adalah perbaiki amal kita, perbanyak amal kita agar nyambung ke orang tua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Coachnya itu agar yang di tanya itu tanya. Ya. Barakallahu fiik. Tidak bertentangan. Karena salah satu wasail sarana untuk mendapatkan ilm itu bertanya dan ditanya. Itu salah satu wasilah untuk mendapatkan ilm. Di hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Law istazadtuhu lazadani." Kalau saya bertanya lagi ini saya akan dijawab. Gitu ya. Dan di hadis ini Abdullah bin Mas'ud bertanya, kemudian dijawab, bertanya lagi, kemudian dijawab, bertanya lagi. Di sini sahabat yang bertanya, apakah Rasul pernah bertanya kepada sahabat? Jawabannya pernah. Ya, antum bisa lihat beberapa hadis. Di antaranya hadis Umar. Hadis, kalau antum lihat yang mudahnya di Arba'in Nawawiyah. Siapa yang hafal Arba'in Nawawiyah? Cung, yang hafal. Ya. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua. Hadis ketika para sahabat berkumpul, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian datang malaikat tapi dalam bentuk manusia. Ya. Rambutnya sangat hitam, wajahnya tampan tentunya ya. Kemudian bajunya sangat putih, tidak ada athar berpergian. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang apa? Iman, bertanya tentang ihsan, tentang hari kiamat, tentang ciri-ciri hari kiamat. Selesai, malaikat itu pergi. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Lihat, Rasul bertanya tidak? Rasul bertanya. Karena nggak tahu, Umar menjawab, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Subhanallah, adab yang tinggi juga.
Ketika nggak tahu lalu ditanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Nggak ngarang-ngarang. Ya, ya. Ini Rasul bertanya. Yang lain. Rasul SAW pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika suatu saat Rasul membencong atau membonceng. Kadang keceletot salah. Ya. Mu'adz ditanya sama Rasul, "Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan hak hambanya atas Allah? Lihat, yang bertanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijawab sama Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi tanya jawab dalam taklim, ya, taklim atau untuk mencari ilmu ini tidak harus dari guru yang jawab, murid yang bertanya, tapi kadang guru bertanya atau kadang bertanya ditanya lagi, bisa jadi ini boleh saja. Artinya ini seni dalam mencari ilmu, sarana, tidak harus tapi ada berbagai macam cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup. Fadhal akhi. Dalam kedudukan berbakti kepada kerabat, apakah berbakti kepada bibi termasuk yang paling tinggi, Ustaz? Kan bahwa ya. Ya, selama itu kerabat, ya, maka dia seperti bibi wajib berbuat baik padanya, ya. Cuma hadis itu Anda belum tahu, ya, belum tahu atau mungkin terlewat, ya. Tapi kalau selama itu kerabat, wajib kita berbuat bakti sama kerabat kita. Seperti itu, wallahu a'lam. Anda minta maaf untuk jawaban yang ketiga ini. Ada yang lain? Anda kira cukup ya? Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.